Halo teman-teman semuanya, baik lagi sama aku Ardin. Di dalam video ini, lanjutan dari beberapa video sebelumnya ya, aku mau bahas tentang time management. Time management ini juga penting buat teman-teman semuanya di saat proses kalian memperbaiki diri atau meningkatkan knowledge, ilmu, dan juga kemampuan kalian dalam karir, pekerjaan, maupun bisnis. Di dalam time management itu terkadang kita tuh dituntut untuk meningkatkan produktivitas ketika saat melakukan pekerjaan atau melakukan bisnis keseharian kita, yang akhirnya bisa jadi dambaan semua orang. Termasuk saya sendiri di sini juga terkadang masih sering menunda-nunda pekerjaan, yang mana itu akan menghambat produktivitas saya sendiri atau merugikan saya. Alasan dari beberapa orang ataupun kebanyakan orang termasuk saya menunda pekerjaan itu, satu, biasanya kurang motivasi atau nggak mood dalam melakukan pekerjaan. Ini sering banget nih orang-orang mudian. Terus yang kedua, nggak punya tenaga yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan atau ya kena kerjaan dikit ngantuk, loyo gitu. Lalu yang terakhir itu merasa karena terlalu banyak pekerjaan sehingga mereka itu bingung mau mengerjakan yang mana. Itu juga bisa jadi hambatan untuk melakukan produktivitas bekerja. Lalu kemarin aku nggak sengaja baca-baca buku dari Brian Tracy yang berjudul Eat That Frog. Nah, Eat That Frog, frog yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas atau pekerjaan yang lebih penting dan besar yang kita miliki. Ini memiliki potensi untuk kita tunda atau kita undur untuk menyelesaikannya. Oke, jadi kita langsung masuk ke dalam materi yang dijelaskan oleh Brian Tracy. Jadi Brian Tracy di sini memberikan beberapa strategi atau cara-cara agar kita bisa lebih produktif dan juga pastinya bisa melakukan time management lebih baik. Kendala yang pertama, yaitu kadang kita tuh nggak mood atau kita tuh kurang motivasi dalam melakukan pekerjaan. Cara-cara yang disarankan oleh Brian Tracy adalah kita harus push diri kita, karena kalau nggak kita sendiri yang menyemangatin, ya siapa lagi? Karena kita juga tahu sendiri dampak saat kita melakukan penundaan dalam suatu pekerjaan. Pasti nanti dimarahin bos, ataupun juga dimarahin leader kita, atau pekerjaan kita yang semakin menumpuk dan tidak akan ada selesainya. Lalu yang kedua, kita perlu untuk membuat deadline imajiner. Dalam artian gini, kita membayangkan jika kita menyelesaikan suatu tugas sesuai deadline, kita akan mendapatkan reward yang kita inginkan. Itu penting banget untuk motivasi diri agar kita di sini bersemangat dalam mengerjakan tugas-tugas sesuai deadline yang sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya, kita perlu juga menciptakan mood kita sendiri. Nah, kayak gini ini biasanya ini kita ciptakan suasana yang nyaman dalam bekerja, atau kita ciptakan diri kita ini dalam kondisi mood yang baik, mendengarkan musik yang kita senengin. Mungkin kayak contohnya saya mendengarkan musik yang agak metal atau agak punk, itu baru cukup produktif dalam bekerja. Lalu ada lagi permasalahan saat kita tuh nggak cukup energi untuk melakukan pekerjaan, sehingga kita menunda, banyak rebahan, banyak tidur, banyak ngelamun gitu. Nah, saran dari Brian Tracy di sini adalah salah satunya. Ini adalah harus mengetahui batas diri kita dalam bekerja, karena itu penting juga teman-teman. Saat kalian bekerja udah over limit dari kapasitas kalian, itu nanti akhirnya juga tidak produktif. Misal nih, kalian ngantuk kalau habis makan, kalian harus duduk dulu atau perlu minum kopi. Jadi kalian harus minum kopi dulu gitu, jangan dipaksain. Jadi spare waktumu 10-20 menit untuk refreshing, setelah itu bekerja lagi, karena itu akan pasti lebih efisien, lebih produktif, dan juga hasil yang dicapai juga bakal lebih banyak. Lalu gunakan waktu liburmu atau waktu istirahat dengan sepenuh-penuhnya. Misal weekendmu untuk me time, ya udah itu manfaatin dengan baik agar nanti di next week kamu juga akan bisa lebih bersemangat dalam bekerja karena kamu juga sudah me time sebelumnya. Lalu yang berikutnya, mulai hari atau aktivitas dengan berolahraga ya minimal 30 menit lah gitu, sempetin, karena dengan tubuh kita sudah bergerak atau tubuh kita juga sudah dipanasin, biar kita juga semangat dan siap dalam menghadapi beberapa tugas-tugas atau tantangan yang diberikan di dalam pekerjaan maupun di dalam bisnis. Lalu permasalahan yang berikutnya, kadang kita itu terlalu banyak kata atau pekerjaan yang harus kita handle. Nah,
Ini nih, ini adalah poin dari saran atau strategi dari Brian Tracy. Dalam proses time management, kita juga perlu adanya skala prioritas. Jadi, dalam satu hari, saya sih biasanya menerapkan plan, melakukan to-do list. Nah, jadi hari ini saya mau mengerjakan apa aja nih. Misal saya harus menulis penawaran, saya harus kunjungan ke customer, ataupun saya perlu berkomunikasi atau bertemu dengan mitra bisnis. Nah, ini mana yang prioritas? Kerjakan yang paling mudah dahulu. Karena dengan kita mengerjakan yang paling mudah, otomatis nanti akan cepat selesai, sehingga kita bisa move ke pekerjaan yang lain. Kalau kita langsung mulai dengan pekerjaan yang susah, menurut pengalaman saya, itu nanti kita akan berkutat di permasalahan itu saja dan tidak bisa move ke problem berikutnya. Jadi kita harus tentukan skala prioritasnya, mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu dan cepat selesai, baru kita move ke tugas-tugas yang lain. Lalu yang berikutnya adalah kita perlu ketahui diri kita sendiri. Banyak orang yang efektif bekerja saat multitasking ya. Ada juga orang yang nggak bisa multitasking sama sekali. Nah, ini kita harus tahu, kita orangnya hanya bisa fokus di dalam satu pekerjaan, atau kita bisa mencabang nih pikiran kita. Satu ngerjakan apa, satu juga koordinasi tentang apa. Itu kalian sendiri yang tahu. Jadi kalian need to know gimana cara untuk bisa bekerja dan lebih efektif dalam bekerja. Seperti itu sih. Itu kalau tambahan dari saya dan juga beberapa kesimpulan dari buku Brian Tracy yang berjudul Eat That Frog. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah di sini produktivitas adalah sebuah keahlian yang bisa banget buat kita pelajarin, dilakukan berulang kali dan dibiasakan sehari-hari. Jadi teman-teman hanya perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut konsisten, dan teman-teman juga perlu untuk ya pengingat lah. Jadi nanti teman-teman bikin alarm ataupun teman-teman bikin to-do list yang membuat semuanya bisa berjalan dengan baik dan produktif gitu. Gitu sih. Cukup video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman punya referensi lain bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke? Bye.